Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Jelang pemungutan suara Pilkada 2024, penertiban alat peraga kampanye di seluruh kawasan Kota Palembang terus dilakukan. KPU Sumsel memastikan distribusi logistik pemilu pada 26 November sudah tiba di TTS masing-masing. Menyambut pemungutan suara. Itulah di antara informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Selasa 26 November 2024, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Dela Wawi, inilah Warta Berita selengkapnya. Jelang pemungutan suara Pilkada 2024 pada 27 November, penertiban alat peraga kampanye di seluruh kawasan Kota Palembang terus dilakukan. Menyambut pemungutan suara Pilkada tahun 2024 pada 27 November besok, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang gencar melakukan penertiban alat peraga kampanye atau APK. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan suasana kondusif dan tertib menjelang hari pencoblosan. Camat Seberang Ulu 1 Muktiar Hijrun menyebut penertiban mencakup seluruh kawasan, mulai dari jalan protokol hingga pemukiman warga. Pihaknya mengerahkan 200 personil dari berbagai unsur seperti Panwascam, PPK, dan Linmas untuk memastikan tidak ada APK yang tersisa selama masa tenang. Kurang lebih 200 personil pada hari ini kita kerahkan semua, termasuk dari Panwascam, kemudian PPK, dari seluruh Linmas, baik Linmas Binaan maupun Linmas TPS. Proses penertiban APK berlangsung sejak 24 hingga 26 November 2024 dan juga melibatkan kerjasama lintas sektor demi memastikan kelancaran pilkada serentak. Dari Kecamatan Seberang Ulu 1, Hairul Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. KPU Sumsel memastikan distribusi logistik pemilu pada 26 November sudah tiba di TPS masing-masing. Pilkada 2024 sudah di depan mata dan berbagai persiapan untuk menyukseskan pemilu terus dilakukan. Persiapan tersebut mencakup distribusi logistik pemilu seperti TPS, kotak suara, dan surat suara. Saat ini tercatat ada sekitar 2.272 TPS yang tersebar di 18 kecamatan dan 107 kelurahan di Kota Palembang. Ketua KPU Sumatera Selatan Andika Pranata Jaya mengungkapkan bahwa pada tanggal 26 November pihaknya memastikan seluruh logistik pemilu sudah tiba di TPS masing-masing. Hal ini menunjukkan kesiapan penuh dalam penyelenggaraan pemilu yang lancar. Kami sudah membuat timeline mulai dari kemarin, hari ini jalan. Terakhir tanggal 26 kami pastikan semua logistik itu sudah ada di TPS. Untuk masalah DPT sendiri ada berapa Pak di Sumatera Selatan ini? Ada 6,3 juta, detailnya ada di Instagramnya KPU ya. Pak, saat ini apa ada tantangan Pak untuk mendistribusikan ini Pak? Musim hujan, jadi kami berhadapan dengan cuaca, makanya cuacanya sedang kita mensiasati bagaimana logistik yang kita kirim ke kabupaten kota, kemudian yang dari kabupaten kota kirim ke kecamatan, desa, kelurahan itu bisa sampai ke TPS dengan utuh, dengan baik, dengan kondisi layak pakai dan siap digunakan pada hari pemungutan suara. Andika juga mengungkapkan bahwa jumlah daftar pemilih tetap atau DPT untuk pemilu 2024 mencapai sekitar 6,3 juta orang di Sumatera Selatan. Andika mengungkapkan bahwa jumlah daftar pemilih tetap atau DPT untuk pemilu 2024 mencapai 6,3 juta pemilih di Sumatera Selatan dengan 1,2 juta pemilih terdaftar di Kota Palembang. Angka ini menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Andika menghimbau kepada masyarakat untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilih mereka. Ia menegaskan bahwa pilihan masyarakat sangat menentukan masa depan Sumatera Selatan untuk 5 tahun ke depan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Empat ibu-ibu pencuri di supermarket dalam Kota Palembang berhasil diamankan tim Polrestabes Palembang. Polisi menangkap 4 emak-emak pencuri di supermarket yang bereaksi dengan modus pura-pura hamil. Dari para pelaku, polisi menyita 3 karung barang hasil curian mereka.
Keempat pelaku tersebut masing-masing S 52 tahun, D 43 tahun, K 39 tahun, dan M 47 tahun. Mereka adalah warga Lubuk Linggau, telah beberapa kali bereaksi di berbagai supermarket di Kota Palembang. Menurut Kombes Haryo Sugihartono, dari keterangan polisi, satu pelaku berperan sebagai eksekutor memasukkan barang curian ke dalam pakaiannya dengan jumlah yang banyak seolah-olah sedang hamil. Sementara 3 pelaku lainnya mengamati situasi. Komplotan 4 orang tersangka ini, kami telah menetapkan pasal tersangka yaitu pasal 363 ayat 1 angka 4 huruf E KUH pidana dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara. Tentunya dengan adanya peristiwa tindak pidana terorganisir pencurian pusat perbelanjaan ini menjadikan satu perhatian bagi rekan-rekan usahawan di pusat perbelanjaan agar selalu waspada terhadap aksi tindak pidana serupa yang terjadi. Kapolres Tabes Palembang, Kombes Haryo Sugihartono menjelaskan karena perbuatan para pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Lamsihar Silitonga melaporkan. Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palembang. KPU Banyuasin bersama Bawaslu mulai menertibkan APK Pilkada selama 3 hari sebelum pencoblosan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Banyuasin bersama Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu memulai penertiban alat peraga kampanye atau APK Pilkada 2024. Kegiatan ini dilakukan menjelang masa tenang, tepatnya 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Banyuasin, Legar Saputra, menjelaskan bahwa penertiban melibatkan berbagai pihak, termasuk pasangan calon atau paslon Bupati dan Wakil Bupati, Bawaslu, dan pemerintah daerah. Penertiban ini bertujuan untuk memastikan tidak ada lagi APK yang masih terpasang selama masa tenang, sesuai aturan yang berlaku. Legar menambahkan, prinsip utama penertiban adalah memastikan pelaksanaan pilkada yang adil dan bebas dari kampanye terselubung. Selain dari itu, penertiban ini dilakukan di seluruh wilayah strategis di Kabupaten Banyuasin yang menjadi lokasi pemasangan APK oleh Paslon 1 dan Paslon 2. Berkoordinasi dengan stakeholder yang terlibat, Bawaslu, Paslon, baik Paslon 1, Paslon 2, kemudian P, pemerintah daerah. Nah, penertiban itu 3 hari sebelum hari pencoblosan. Sudah dimulai kemarin. Situasi di lapangan hingga saat ini dilaporkan kondusif dengan dukungan penuh dari berbagai pihak. KPU Banyuasin berharap langkah ini dapat menciptakan suasana yang tertib dan demokratis selama proses pilkada berlangsung. Dari KPU Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tadi mengakhiri Warta Berita siang ini. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp kami di 0821 7927 9010. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi, undur diri dan sampai jumpa.